horor. Oh ya, gua ada nih. Ayo. Lalu yang cerita cepetan. Screen ya. Ini dulu. Dulu duduk. Gua kan ke rumah nenek gua. Bolot. Diajak saudara gua. Oh, Gua itu terus gua ngeraktir kan. Terus gua minta sebelah. Udah tuh gua nginep. Terus habis itu saudara gua yang pernah nganterin gua kesini cowok. Dia kan mau juga kenal sama gua, tapi dia lagi main. Jadi gua harus nungguin dia. Dia pulang main tuh jam berapa? Jam 10. Gua keluar jam 10 juga itu. Gua beli pacong. Gue lupa nambah sambelan. Jam 10 apa? Iya. Terus gua keluar tuh ke Pancong. Habis itu gua marah-marah sama saudara lama banget sih lu. Nah habis itu saudara gua yang di rumah kan juga di rumah ya. Itu lampunya kan udah pada mati, udah pada tidur anjir. Ya, macam saudara gua kayak cepetan serem banget gitu. Mencet saudara gua yang cowok itu, gua nggak bawa HP. Habis itu Dia menyendiri gitu. kata saudara gue nunjukin tuh chatanya, ini saudara lu nih bilang cepetan gitu. Dia bilang kita udah dikit lagi. Dia sendiri tuh pulang cerita katanya ada kayak suara ketok dari atas. Gimana? Saudara gue tapi di rumah cuma berdua doang. tak. Di rumah nenek gue Apaan? Ya. Lanjut. Terus. Malah sambil cengol lagi. Mau minta ini apa? Maskara. Jadi tuh rumah nenek gue tuh tingkat kan, nah yang di atas itu tempat tinggalnya saudara gue yang cowok ini yang keluar sama gue, yang di bawah itu nenek gue sendiri. Habis itu benar-benar gelap banget sih buat nenek sana. Terus tempatnya juga kan kayak yang kata nenek gue serban itu loh. Iya. Oh, yang waktu itu. Habis itu saudara gue cerita dari tempat itu kan. Habis itu mereka ketakutan berdua. Terus gue bilang ini suruh nyalain aku aja, tapi mereka nggak nyalain kan. Terus mereka pada akhirnya tidur anjir. Nah terus udah tuh tidur, gue buka pintu. Tapi gue udah tidur, terus gue bangunin aja anjir. Terus udah tuh makan pacong, udah habis. Tidur tuh udah ini. Nah terus gue kan bertiga ya, saudara gue yang cowok itu naiklah ke atas, kan emang kamarnya di atas kan. Gue bertiga nih cewek, gue, saudara gue yang udah SMP, sama yang kecil, dia masih SD kelas 2. Nah habis itu yang saudara gue yang SMP ini udah tidur duluan. Gue cuma berdua sama saudara gue yang kecil yang SD. Habis itu gue bilang gini, kan namanya Jihan ya yang kecil ini. Jihan kalau aku tidur duluan gimana? Itu gue takut ya, gue udah gak bisa terus itu sebenarnya. Kata Jihan gini, ya udah nggak apa-apa tidur aja kak. Terus ya udah tuh, gue yang tadi yang menonton film mau begadang gitu, gue nggak jadi anjir. Ya udah gue ngerasa nggak enak. Terus itu udah gue naruh HP, gue nggak di sana kan. Saudara gue yang kecil ini tuh di tengah. Jadi dia kecil di tengah kan, dia ngadep lurus, gue ngadep kiri, saudara gue yang SMP ngadep kanan. Ngerti kan posisinya? Habis itu tiba-tiba pas gue udah bener-bener mau merem banget, ada ketok-ketok beneran anjir. Di mana? Di pintu. Gue tuh tidurnya tuh pakai karpet. Gue tidur di karpet anjir. Terus. Ini siapa yang ngetok-ngetok? Gak tahu. Terus saudara gue yang kecil ini nganggapnya gue tidur. Padahal gue balik badan, gue ngintipin dia ngapain. Dia masih adem ayem main tab-nya gitu, main Roblox. Gue yang kayak gitu, itu siapa anjir ketok-ketok. Terus dia tuh dua kali. Terus pas gue mau tidur lagi, ketok-ketok lagi. Gue gak tahu, gue takut banget. Terus Jihan yang kayak cuma nengok main tab lagi. Nah abis itu Gila. dari dapur ada suara lagi kayak nangis gitu lah, supaya dia bener nangis. Nah Jihan disitu udah naruh tabnya nih, dia ngecas, dia naruh di meja sampai di balik gitu. Dia tidur apa terus gue yang kayak anjir kenapa lu tidur duluan, ini gue gak bisa tidur. Oh, dia udah tidur. Iya udah tuh pas denger yang dapur Coba ya. Habis itu pas pagi-paginya gue cerita, terus kata saudara gue sih kayak dia mau kenalan kali sama kamu. Sejak itu gue gak pernah mau hidup di rumah nenek gue lagi yang gitu. Gua tuh kalau cerita horor keinget ini, lo tau gak sih yang ABK cerita horor itu? ABK Apa? Yang mana Win? Jadi ada anak berkebutuhan khusus, jadi cerita horor itu loh. Terus ceritanya gak nyambung anjir.
Tapi asli. Bohong lah, gila ABK. Oh. Waktu itu gue dapet cerita dan kan tua gue punya kakak Pelan-pelan. bunda gue punya kakak. Nah kakaknya cewek kan, punya suami. Nah suaminya meninggal waktu hari terakhir kita ujian. Nah terus tuh kayak udah deh, gue nggak ikut tuh, gue cuman kesannya tuh gue malam kayak nyusul, udah tuh baru semalam. Gue cerita gini, sebenarnya gue tuh cerita 3 hari sebelum Waino meninggal. Itu yang suaminya itu ngeliat ada yang jadi tuh lo tau kan pintu masuk di pintu terus ruang tamu, pintu masuk ruang tamu, masuk lagi itu kayak udah tuh kayak udah ruang TV, udah meja makan gitu. Nah dia tuh tiduran di ruang TV itu. Jadi kan nih ruang tamu nih di ruang tamu ini tuh kayak tembok. Nah ini nih jalan kayak gini loh, kayak arah buat ke sana. Nah dia tuh tiduran madep sana, jadi otomatis kayak bisa ngeliat belakang pintu gitu loh. Nah terus waktu itu kakak ibunda gue tuh mau pergi, terus bilang gini, ayah nggak apa-apa kan, mama tinggal, nggak takut kan gitu. Sebenarnya mah takut mah gitu. Waktu hari apa gitu? Lu itu? Enggak, itu suaminya yang Kamu masih ngomong? Iya, 3 hari sebelum meninggal. Kemarin diliatin terus sama orang gitu. Terus kayak gue kayak anjir, sama gue malah pernah sendirinya lagi di situ. Terus gue kayak pernah diliatin lah sama orang, tapi kalau diliatin balik dia buang muka. Wah. Terus kayak tapi nanti kalau misalkan ayah nggak ngeliatin, dia ngeliatin ayah mah. Dia nggak, kalau misalkan ayah ngeliatin dia buang muka. Terus gue kayak gue harus gimana? Di mana? Ranggan. Yang di Garuda. Oh, Jawa Barat. Terus gue kayak anjir, gue lemes banget pas itu. Udah tuh, udah terus kita tuh berspekulasi kalau itu tuh malaikat Oh iya. pencabut nyawa gitu ya. Udah. Terus waktu sudah meninggalnya, gue main nih ke rumah gue tuh ngurusin kayak segala BPJS-nya gitu biar uangnya tuh cair gitu loh. Nah terus di situ tuh posisinya tuh cuma ada gua sama ininya istrinya sama adik gua aja, kita cuma 3 doang ya di rumah ini. Nah waktu sebelum 1 hari sebelum hari ini, hari yang mau gue ceritain ini, kita tuh beli es krim. Terus ada yang mau nginep, jadi kayak disisain 1 lah. Nah hari itu tuh masih ada, jadi adek gue minta, ayo aku mau es krim gitu. Terus kayak nggak ada lah, kan kemarin udah sisa bagiannya, jadi ya udah nggak ada, nanti kita beli lagi gitu. Terus kata gue coba cek dulu, kayak ada kakak Lala nggak makan gitu kan. Udah gue cek ada, gue buka lah. Nah gue ke dapur, jadi tuh kamar mandi gua gue tuh ada 2. Yang satu tuh emang ada sumur gitu, jadi kayak buat tempat cuci. Yang satu lagi kayak cuma buat mandi gitu lah. Nah jadi tuh tempat kamar mandi yang bagus nyuci yang ada sumur ini, jadi di sini nih. Pokoknya tuh dia tuh kalau kita mau ke dapur kita ngelewatin situ, kayak ngeliatin kamar mandi itu. Iya. Udah dong, gue ngambil gelas buat adik gue. Di situ gue nggak ngerasa ada perasaan horor apa tuh, karena ya udah masih siang terus juga terang gitu kan. Gue ambil gelas, gue balik lagi nih ke adik gue, ngelewatin lagi dong. Udah tuh, tiba-tiba gue panggil gue gini, Sese, gue nyaut dong, apa gitu, cuma gue gak nyamperin. Terus gue kayak kenapa gitu loh. Terus gue bangun tuh kayak emang ada perlu kan, kayak Lu di mana tuh posisinya? di kamar. Jadi tuh sebenarnya bisa aja ngeliat dari kamar gitu, cuma Oh, kan iya. gue bangun, gue berusaha samperin kan, kenapa Wak? Lo tau muka gue kayak gimana? Gitu aja. Oh, bang. Kenapa gitu? Ada yang niruin lu ya? Iya.
bukan di dapur ya. Anjing, lewat siapa gitu. Gue disitu posisinya pakai outer putih, pakai celana hitam, kerudung hitam. Tadi ada yang lewat siapa? Ya ampun, wah Imo kali ya gitu. Wah, gue tuh gak pernah takut sama sekali sama kayak gitu. Jadi dia tuh mikir itu suaminya, kangen nyamperin gitu. Gue langsung kayak anjir. Masa gue ya kayak gue saya pernah kayak gini disuruh kayak gitu lo gak takut ya. Oh gue tuh kalau nanggepin apapun hal yang diskusi kayak itu pasti selalu kayak kamu kaya pulang ya kangen gitu kan. Udah tuh tadi malam aku cerita lagi, wah gue itu baca Al-Quran memang suka di meja makan kan, kayak baca Al-Quran. Nah suaminya itu sebelum tinggal tuh kayak sering banget kayak nyediain air atau teh gitu biar kalau misalkan haus, jadi wah gue tuh kayak nggak perlu berdiri gitu loh dari tempat duduknya. Sambil kayak ngomong gitu, ya ampun ayah biasanya kalau mama lagi baca Al-Quran disediain air ya gitu. Terus tau apa tiba-tiba nggak lama galonnya berbulbul kayak orang lagi ngisi air. Terus gue kayak gue merinding banget, gue kayak gue gak mau disuruh sendiri lagi. Aku tuh bilang kayak kecil lah, gak apa gitu. Kalau seenggaknya kalau banget jangan ada iseng-iseng apapun itu. Tapi paling creepy sih itu sih yang ngeliatin itu. Oh iya. Saya ada muka mah ngeliatin, jadi ayah ngeliatin. Dia buang muka. Gue bayangin sih. Serem banget lah, gue sampai nggak berani. Tapi nggak apa-apa, mama pergi aja sih. Karena gue juga sering duduk di situ lagi. Kalau kata lu ada TikTok ya kemarin. Gue masih bikin gue merinding banget. Itu loh yang kata dia di kereta. Lo tau gak sih horor sore? Cerita horor sore. Ada dah. Oh yang ini ya si yang suka cerita Mumbai ya. Iya. Oh iya ya. Yang Cina itu kan? Iya. Tahu tuh gue. Dia tuh ini ada orang yang cerita ke dia. Dia pulang kuliah terus dia naik kereta, terus karena dia kayak udah malam apa sih tuh, pokoknya nggak ngerti deh. Udah malam kan, terus dia buru-buru. Nah ada yang gue nggak lupa stasiun apa yang dia tuju rumahnya. Pokoknya dia, terus ada kereta, cuma keretanya tuh nggak berhenti pas di peronnya loh. Jadi harus lompat baru nyampe, harus lompat dulu biar masuk ke keretanya, ngerti gak sih? Jadi dia nggak berhenti kayak dia tetap jalan mepet gitu ya. Kalau mepet sama yang iya tetap jalan pelan-pelan gitu loh. Nah gitu akhirnya dia lompat buat masuk situ. Terus katanya di dalam keretanya itu semua penumpangnya tuh kayak pucet, kayak bener kayak gini semua. Tapi itu beneran. Bentar ya. Terus habis itu dia kayak ngeliatinnya pucet segala macam, terus kayak nggak ada yang ngobrol sama sekali. Nah di situ habis itu kayak akhirnya dia ya udahlah cuek karena dia ya udah. Terus pas udah nyampe tujuannya dia, anjir gue merinding. Udah nyampe tujuannya dia bilang dia langsung turun. Nah turunnya juga sama, lompat ke ininya. Terus dia udah selesai kan, udah buru-buru keluar lah naik ojek. Terus ditanya sama ojeknya, "Neng kesini naik apa?" "Naik kereta," gitu. Terus pas ditanya sama ojek, "Saya dari tadi ngeliat Neng lari-lari di rel jalan gitu." Anjing gue merinding banget. Dia lari di relnya. Iya bener. Naik keretanya ya? Iya, gue merinding banget. Bayangin Jadi itu dari stasiun UI ke stasiunnya dia tuju Gak tahu gambir, gak tahu apa pokoknya itu. Padahal dia intinya naik kereta kan? Iya. Dia Yang katanya dia naik kereta itu kan di kereta itu kan kayak mukanya pucet. Iya, gue merinding banget. Sumpah. Sampai dia bilang apa? Dia ya angkat mungkin ya, gojeknya juga kayak kereta hantu. Jadi enggak, pokoknya dia naik kereta, tapi padahal itu kan dia lari-lari di rel kereta baru-baru. Makanya gue kayak coba merinding banget. Terus pas enggak, pokoknya katanya tuh ojeknya tuh ngelihat dia lari-lari di rel gitu. makanya di dalam ya dia ke atasnya naik apa? Serem banget. Makanya dia nanya Atasnya gimana? Makanya dia nanya ke si neng-nengnya ini apa? Dia namanya Dirasa. Terus gue mikir Dunia lain gak sih itu jatuhnya? baik Iya masuk dunia. iya, terus katanya untungnya nggak apa-apa gitu. Terus gue Ya untungnya bisa balik lagi ke kereta juga, Sama kayak Cok. ceritanya Nadia Omara yang stasiun Manggarai.
tapi bukan lagi. Itu udah sering banget Dia tuh jadi. yang kayak dia sama temen-temennya ke ya emang ke stasiun Manggarai mau ke tujuan apa gitu. Oh, yang dia ada band-band itu nggak sih? Iya, terus gue lupa sih ceritanya udah agak lama. Preman balik lagi. Dia tuh lihat semuanya tuh pucat mukanya dan sepi, nggak ada orang. Manggarainya? Iya, di stasiun. Jadi takut. Negara emang Emang ini nggak sih? Iya, gara-gara kejadian mungkin ya. Iya, terus. Terus tiba anjir. Lu pucat aja sih. Kayak dia tuh di situ tuh nggak ada orang. Terus akhirnya ketiduran. Mereka di situ ketiduran. Terus habis itu pas bangun tuh rame, tapi pucat semua orangnya. Bener-bener kayak Ya kan apa gitu. Gue lupa pokoknya intinya tuh itu bukan manusia itu yang emang kejadian waktu itu di masa lampau. Mereka dibawa ke alam yang udah kejadian lalu gitu. Dibawa ke kejadian yang udah lalu banget gitu loh. Iya, masuk ke tahun Iya, tahun yang udah Mama kayak nggak kuat dah kalau kayak gitu. pas terus gimana? kayak gitu mah kalau udah sadar ya. Gue lupa sih ceritanya. Orang lagi ada video, ada HP gua. Tapi emang Manggarai emang ini sih. Tapi kan sekarang udah bagus makanya Manggarainya. Iya emang. Serem nih.